Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi melanjutkan pertemuan minggu kemarin tentang istihadah, ya, Risalatul Mahid. Begini, kemarin kan kita sudah membahas terkait istihadah yang keempat, ya. Yang keempat, mu'tadah wairu mumaizah. Mu'tadah wairu mumaizah yang haidnya dikembalikan ke adat. Yang haidnya dikembalikan ke adat. Dan kemarin juga sudah sedikit saya paparkan, adat itu nanti terbagi jadi 3, ya. Nanti intidom, terus naubah akhiroh, yang terakhir akulun naubi. Intidom, runtut jika adatnya banyak. Naubah akhiroh itu adat terakhir, yaitu juga jika adatnya banyak, ada beberapa maksudnya. Dan yang terakhir akulun naubi, adat yang paling sedikit. Baik. Nah, ini saya ulas kembali sedikit, ya. Begini. Mu'tadah wairu mumaizah, ya. Ini nanti sebenarnya banyak, ya, banyak. Nah, ini kan dikembalikan ke adat. Adat sendiri, ya. Adat sendiri itu ada beberapa tadi. Adat secara umum itu kan ada 2 sisi, yaitu waktu dan kadar. Waktu mulainya kapan, berakhir kapan, kadar berapa hari atau berapa jam, kan demikian. Nah, jadi mu'tadah wairu mumayyizah bisa kita kembalikan ke adat. Ini jika memang kita ingat betul kapan waktu dan kadar adatnya. Nah, lalu secara umum namanya adat, ya. Adat itu kan nanti haid sebelumnya, istilahnya riwayat haid sebelumnya. Yang kalau kita pahami, mestinya kan kejadian adat itu banyak macam. Mungkin bisa sama semuanya, mungkin bisa beda-beda. Nanti adat ini akan terbagi jadi 3, ya. Ada intidom, istilahnya beberapa penggunaan adat sekaligus, jadi kita urutkan. Yang kedua ada naubatul akhiroh, ya. Naubatul akhiroh ini istilahnya adat terakhir. Ada akolun naubi, ini istilahnya adat paling sedikit. Yang secara sederhana intinya mu'tadah wairu mumaizah dikembalikan pada adat yang diingat, gitu, ya. Adat yang sudah diingat qadron dan waktunya. Berikutnya ini saya bahas lebih mendetail, ya, lebih mendetail. Nah, bisa dikatakan, ya, rumit tidak rumitnya suatu pembahasan itu memang ketika porsinya atau teorinya lebih mendetail. Tapi yang terpenting, yang perlu diingat betul, mu'tadah wairu mumayyizah ini dikembalikan pada adat. Kalau mu'tadah mumayyizah, ya, mu'tadah mumayyizah dikembalikan pada tamyiz atau darah kuat. Kalau mu'tadah wairu mumayyizah kita kembalikan ke adat. Itu aja, kita kembalikan ke adat. Kalau sampai sini sudah bisa dicerna, sampai sini sudah bisa dimengerti, maka untuk lanjutannya pembahasan mendetail itu aman. Pokok kita tahu itu kembali ke adat,
Berikutnya kita bahas masalah adatnya secara mendetail. Beberapa macam dan beberapa pembagian terkait pemahaman adat. Sekarang begini, kita ini intidom noba akhiro akolu naubi. Jadi sebelum itu akan saya kasih sedikit penjelasan. Jadi adat ya istilahnya. Adat itu nanti akan terbagi jadi dua ya. Jadi ada istilah adat muafik, adatnya sama. Terus ada istilah, gini-gini aja. Ini saya hapus. Sebentar. Saya hapus. Istilahnya nanti adat ini kalau kita bagi, ada adat itu ya wahidun ya satu, ada adat itu adadun berbilangan. Jadi satu, ada adat itu beberapa kali. Ini beberapa kali. Ketika adat ini beberapa kali, nanti otomatis akan menimbulkan beberapa adat yang mungkin sama, ada juga mungkin berbeda-beda. Jadi adat itu nanti ada yang istilahnya muwafaqah bisa. Jadi sama atau mukhtalifah. Mukhtalifah berbeda. Jadi beda. Lah, kalau muwafaqah atau wahid itu mudah. Jadi ketika adatnya cuma satu atau adatnya itu banyak, bulan-bulan sebelumnya itu sudah haid biasa, normal, punya beberapa adat. Cuman kalau itu sama, kan mudah. Tinggal ambil adatnya berapa, bulan-bulan sebelumnya 5 hari, berarti ambilnya 5 hari. Yang tadi pembahasannya 3 adat tadi, ya, intidom, terus naubah akhirah, dan akolun naubi ya, akolun naubi ini berlakunya ketika adatnya berbeda-beda. Berlakunya ketika adatnya berbeda-beda. Nah, ini sampai sini terkait pembahasan adat. Di garis besarnya adat itu satu atau sama, berarti langsung ambil salah satu, kan sama saja. Kalau adatnya berbeda-beda, maka nanti terbagi 3. Ada intidom, ada naubah akhirah, ada akolun naubi. Lalu berikutnya mungkin akan saya bahas terkait kapan penggunaan adat 3 ini ya. Kapan penggunaan adat-adat ini? Mudahnya akan saya jelaskan dulu terkait istilah-istilah dalam istihadoh terkait ini ya, wairu maizah yang mu'tadah wairu maizah. Jadi ini saya mungkin hapus dulu. Nah, ini saya siksakan di sini bagian adat ya. Ada intidom, ada tadi naubah akhirah, ada tadi akolun naubi. Nomor 2, ini nomor 3. Mungkin begini, biar saya jelaskan satu persatu terlebih dahulu. Jadi intidom itu istilah dari adat yang berurutan, demikian ya. Jadi intidom itu istilah dari
adat yang berurutan. Jadi begini, adatnya andaikan bulan pertama haidnya 5 hari, bulan kedua haidnya 6 hari, bulan ketiga haidnya 7 hari. Itu namanya intidom. Jadi intidom itu dimana ketika adat itu di bulan berikutnya lebih banyak daripada bulan sebelumnya. Jadi meningkat 1, 2, 3 atau 5, 6, 7. Nah, itu namanya intidom. Atau berkurang 7, 6, 5. Nah, bisa gitu. Atau pokoknya tidak harus urut harinya, cuman angkanya itu di bulan berikutnya lebih besar atau lebih kecil. Jadi bisa 5, 7, 9. Bisa 5, 7, 9 itu masuk intidom. Atau dibalik 10, 7, 5 itu juga intidom ya. Itu namanya intidom. Nah, di contoh ya, ini bulan pertama, kedua, ketiga. Bulan pertama haidnya 5 hari, bulan ketiga haidnya 6 hari, bulan kedua haidnya 6 hari, bulan ketiga haidnya 7 hari. Ini namanya intidom. Atau sebaliknya, jadi 8, bulan berikutnya ganti 6, bulan berikutnya ganti 4. Ini juga intidom. Istilahnya intidom. Lah, adat intidom ini bisa dipakai kalau istilahnya takarur. Apa itu takarur? Istilahnya takarur itu terulang. Ya, istilahnya terulang. Jadi bisa memakai adat intidom atau memakai beberapa riwayat adat ketika memang adat-adat yang sudah ada itu terulang semua. Jadi ketika digambarkan begini, 4, 5, 6. Contoh, haid bulan 1, 5, bulan 2, 6, bulan 3, 5 lagi, bulan 4, 6 lagi. Ini namanya adat yang intidom dan sudah memenuhi ketentuan penggunaan adat intidom. Jadi adat intidom itu bisa kita pakai jika terulang 2 kali. Ya, jika terulang 2 kali. Jadi andaikan nanti di bulan 5 ini istihadoh, ya, istihadoh selama 20 hari, darah hitam atau darah merah, maka nanti adatnya kita ikutkan intidomnya atau urutannya istilahnya. Maka adatnya kita sesuaikan urutannya. Berarti bulan 5 itu adatnya kita ambil 5. Begitu. Nah, nanti kalau yang ini istihadah lagi kita ambil 6. Kita ambil 6. 5, 6, 5, 6. Begitu terus. Nah, kalau nanti setelah itu kok haidnya normal, muncul adat baru lagi, maka kita pakai adat baru lagi. Jadi adatnya berubah lagi. Begitu. Ini pemakaian gambaran adat intidom. Perlu dipahami, catatannya intidom itu dipakai ketika adat intidomnya takarur, terulang ya, terulang. Ada pendapat lagi, ya, ada pendapat lagi yang mengatakan intidom itu tidak harus angkanya itu berurutan dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Bisa gambarannya begini. Bisa gambarannya itu adatnya 5, 6, terus 7. Itu lagi adat jangan gini, salah. Contohnya 7, 4, 5. Ya. Nah, nih. Terus lagi 7, 4,
Ini ya contoh ya. Ada lagi yang menyatakan intidom itu tidak harus seperti tadi berurutan dari kecil ke besar atau dari angka besar ke kecil. Bisa seperti ini, tidak berurutan 7, 4, 5, di 7, terus paling kecil 4, terus naik lagi 5. Nah, tapi ini disyaratkan untuk intidom ini harus takarur ya. Bisa dipakai ya harus takarur. Pokoknya kalau kita pahami secara gambaran mendasar, berarti intidom itu istilahnya adat berurutan itu kita pakai ketika memang nyata-nyata adat itu terulang. Berarti memang cukup kuat untuk dijadikan dasar sebagai adat yang bisa kita pakai. Kan istilahnya begitu. Jadi logikanya itu ketika riwayatnya itu terulang kembali, entah itu urut atau tidak urut, yang terpenting angka adat itu sama dan terulang, berarti adatnya seperti itu. Nyamannya adat kan kita mengaca pada head sebelumnya. Kalau head sebelumnya begini dan terulang lagi begini, oh berarti kalau istihadah kita pakainya begini juga, sama. Jadi kalau 567, oh berarti harusnya ya 567 lagi. Kan logikanya begitu. Nah, logikanya kan begitu. Jadi kalau pakai adat itu kan lihat head sebelumnya lah. Nah, itu terkait intidom. Nah, terus selanjutnya takarur tadi sudah ya, takarur sudah. Intidom sudah, berarti tinggal naubah akhiroh. Naubah akhir itu kan istilahnya adat terakhir. Ini lebih mudah ini, adat terakhir. Jadi kalau naubah akhiroh, ya, naubah akhiroh itu istilahnya kan adat terakhir. Jadi kalau kita tidak bisa, ya, tidak bisa menggunakan intidom, jadi bulan pertama 5, bulan kedua 6, bulan ketiga 7, lalu istihadah. Nah, ini istihadah 20 hari. Ya kita ambil 7. Nah, kita ambil 7. Catatannya naubah akhiroh dipakai ini ya, yang perlu dimengerti. Kapan naubah akhiroh itu kita pakai atau adat terakhir itu kita pakai? Ketika ingat. Nah, itu mudah saja. Jadi ketika ingat berarti kita pakai naubah akhiroh. Sama dengan intidom. Intidom ini ketika kita lupa, ya, kita lupa, tidak yakin atau kita tidak yakin catatan kita itu benar, ya. Maka kita pakainya naubah akhiroh. Jadi berurutan aja aslinya. Kalau memang intidom, maka kita pakai intidom. Ketika intidom itu tidak terjadi atau kita lupa intidom, ya kita pakai naubah akhiroh. Pakai adat terakhir. Kalau adat terakhir juga lupa, maka kita pakai akolun naubi, adat paling sedikit, ya. Jadi berurutan saja. Jadi tahapannya itu ketika adat itu berbeda-beda, maka kita cek semua riwayatnya. Terjadikah intidom yang memenuhi persyaratan atau ketentuan? Jika tidak, kita bergeser ke naubah akhiroh. Adat terakhir itu mudah saja kan, adat kemarin. Kalau adat kemarin itu nggak nemu, berarti kan memang benar-benar nggak dicatat atau nggak diingat betul. Nah, head kemarin yang normal berapa terakhir? Head normal terakhir berapa? Itu kita pakai 7 hari berarti 7. Kalau ini juga lupa, head terakhir lupa. Nah, ini pilihan terakhir adalah adat yang paling sedikit. Ini yang kuat ya, muktamad. Nah, ini adat terakhir. Adat terakhir, adat paling sedikit. Jadi akolun naubi, adat paling sedikit. Jadi kalau di riwayat ini kita gak ingat yang terakhir berapa, cuman kita ingatnya pernah punya adat 5, pernah punya adat 6, pernah punya adat 7, ya ambil yang 5 lah. Ambil yang paling sedikit. Bahkan sebagian ulama itu
menyatakan, dan ini pendapat yang kuat ya, tidak ada naubah akhir, penggunaan naubah akhiroh ini. Tidak diberlakukan penggunaan naubah akhiroh. Jadi langsung kalau tidak intidom berarti akolun naubi. Kenapa pakai teori begitu? Karena akolun naubi itu paling hati-hatilah, lebih selamat. Jadi pokoknya kalau intidom nggak terpakai berarti adatnya pakai yang paling sedikit ya. Adatnya pakai yang paling sedikit. Nah ini kembali lagi diingat betul, ini ketika adatnya beda-beda. Kalau adatnya sama gak usah terlalu pusing mikirin ini. Kalau adatnya selama 10 bulan itu 5 terus ya gak usah dipikir mana yang pertama, mana yang terakhir, mana yang paling sedikit. Gak ada, itu sama. Jadi ambil saja sesuai harinya. Berarti 5 hari ya udah ambil 5 hari, hari pertama sampai hari kelima untuk dijadikan adat. Ini berlaku kalau memang adatnya berbeda-beda, intidom, terus nabahiroh, terus akulun naubi. Nah, itu ya. Sebenarnya kalau ini dirinci lebih detail, nanti akan memunculkan 7 pembagian. Perlu diingat akan memunculkan 7 pembagian. Tapi nanti tetap ujung pembahasannya atau hukum akhir dari istihadah yang mu'tadah wairu maizah ini ya akan dikembalikan ketiga ini ya. Jadi mu'tadah wairu mumaizah yang ingat adatnya meskipun keingatannya tidak sempurna, ini nanti ujung hukum pengembalian headnya ya pada salah satu dari 3 ini. Ya akan saya tulis ya, mungkin lebih pembagiannya ya akan saya tulis, tapi nanti hukumnya tetap tidak akan terlepas dari ini. Jadi penjelasan tadi secara umum sebenarnya sudah cukup. Kalau bisa pakai intidom ya intidom, kalau tidak bisa pakai intidom karena tidak urut atau karena tidak ingat ya, atau urut tidak memenuhi persyaratan ya pakai naubah akhiroh, adat terakhir. Kalau adat terakhir lupa ya, maka pakai akolun naubi, adat paling sedikit. Ini tambahan saja saya kasih rangkuman yang pernah saya rangkum ya. Di istilahnya begini, ikhtilaful adah. Ikhtilaful adah, nanti ada istilahnya takarurid daur. Daurnya berulang, ada istilah adamu takarurid daur. Nah ini perlu saya sampaikan, apa itu daur? Daur itu kan istilahnya siklus ya, istilahnya siklus. Siklus itu yang dimaksud adalah masa yang mencakup haid dan suci. Jadi daur itu terbentuk, jadi istilah daur itu terbentuk dari adanya haid dan suci. Kalau haidnya itu sama, beberapa kali haid itu sama, jadi 5 haid 25 suci, 5 haid 25 suci, 5 haid 25 suci, itu 1 bulan itu sudah tercipta daur. Jadi 1 bulan itu sudah jadi daur, istilahnya daur awal. Kalau bulan berikutnya sama 5 hari itu sudah 5 hari suci, yaitu daur sani. Siklus pertama, siklus kedua, kan istilahnya begitu. Tapi kalau haidnya berbeda-beda, ini tidak bisa kita langsung jadikan daur 1 bulan. Harus menggabungkan banyak bulan, entah itu puluhan ya, atau cuma beberapa. Istilahnya seperti 5, 6, 7. Terus itu terulang lagi 5, 6, 7. Berarti 5, 6, 7 adat sebelumnya itu sudah jadi daur. Ya. Diadakan 3 bulan ini haidnya beda-beda. Bulan pertama 5 hari, bulan kedua 6, bulan ketiga 7. Ini enggak ada daurnya ini. Kalau berikutnya kembali lagi ke 5, 6, 7, baru ini terjadi daur. Siklusnya terulang. Karena adatnya memiliki 3 bulan penghitungan untuk menciptakan siklus itu atau daur itu. Ya. Dan ini intidom ini nanti menggunakan istilah daur juga sebenarnya. Jadi istihadah bulan pertama itu kan ada konsep begini. Istihadah
bulan pertama atau daur pertama, ya benar, yang lebih benar, istihadah daur pertama itu kewajiban mandinya itu ketika hari ke-15, ya, hari ke-15 itu daur pertama. Jadi ketika orang istihadah pertama kali itu tidak wajib mandi kecuali hari ke-15. Karena ketika hari melewati 15 itu kan jelas istihadahnya ketahuan, ya kan? Nah, ketahuan, oh ternyata saya gak head normal, saya istihadah, baru wajib mandi. Itu daur pertama. Nah, yang jelas kalau daurnya itu hanya 1 bulan atau 1 kali head, ya, berarti itu kan sulit untuk dilogikakan atau dipahami bagaimana orang itu bisa sadar kalau headnya itu akan jadi istihadah. Nah, itu jadi susah kalau daurnya didasari dengan 1 head dan suci, dalam arti hanya sebulan. Tapi kalau daurnya itu yang tadi 5, 6, 7, 3 bulan kan butuhnya. Nah, 3 bulan, 5, 6, 7, 5, 6, 7. Jadi daunnya itu setiap 3 bulan. Itu bisa kita logikakan atau bisa untuk wanita itu prediksi. Nah, jadi ketika daurnya itu 3 bulan, berarti head pada bulan pertama, dia akan bisa memprediksi bulan kedua dan bulan ketiga tidak mandi. Nunggu hari ke-15 saja kalau tetap istihadah. Jadi istihadah bulan pertama ternyata dia tidak normal headnya, melainkan istihadah. Nah, maka untuk bulan kedua, ya, ketika dia keluar darah, dia tidak wajib mandi hingga menunggu hari ke-15. Kenapa tidak wajib mandi? Ya karena dia tidak tahu apakah ini nanti headnya normal atau istihadah lagi, karena dia sudah bisa memprediksi. Jangan-jangan nanti ini istihadah lagi. Nah, gitu. Pada daur pertama. Jadi kewajiban pada daur pertama itu mandinya nanti ketika hari ke-15. Jadi ketika kok berhenti darahnya, gak apa-apa gak mandi, gak apa-apa. Cuman mandi juga gak apa-apa, mandi sholat itu gak apa-apa. Nah, sesuai keyakinan, ya. Baru kalau daur kedua berarti banyak bulan itu berarti, ya, kalau dihitung berarti untuk 1 intidom itu kan kalau 3 bulan sampai 6 bulan itu membentuk adat intidom. Lalu bulan ke-7 sampai bulan ke-9 itu untuk membentuk daur awalnya istihadah, gitu ya. Nah, ini agak rumit ini. Bulan ke-9 tadi, terus bulan ke-10 ini baru bulan ke-10 dia baru bisa dari awal memiliki keputusan bahasanya. Jadi kalau bulan ke-10, ya, bulan ke-10 dia tetap istihadah, dia langsung bisa ambil adat. Karena 3 bulan sebelumnya daurnya sudah ia lewati dan ternyata istihadah. Jadi dia selanjutnya di bulan ke-10 sudah bisa ambil sikap, gak perlu nunggu hari ke-15, ketika melewati adat sesuai intidomnya atau urutannya bisa langsung mandi. Ini saya selesaikan dulu aja. Jadi nanti ini ada takarur, ya. Ini ada intidom, ada adamul intidom. Kalau yang ini kan ini tidak terulang daurnya, berarti ya nggak memenuhi intidom, ya. Jadi nggak ada pembahasan intidom, langsung ke dikru naubah akhirah, ingat adat terakhir, atau nisyanu naubah akhirah, lupa adat terakhir. Nah, ini aja sudah bisa kita pahami. Kalau nggak bisa ambil intidom, kan mesti langsung urutannya ke naubah akhirah. Nah, jadi ini kalau dikru kan bahasanya gitu. Kalau ingat naubah akhirah, berarti hukumnya kita bisa pastikan ini nomor 2 hukumnya, pakai naubah akhirah.
Yang kedua, nisyan naubah akhiroh, lupa naubah akhiroh. Nah, kalau sudah lupa naubah akhiroh, kita berarti bergeser ke adat ketiga, pakainya akolun naubi. Ini. Nih. Kalau tiga-tiganya lupa lah ini. Kalau tiga-tiganya lupa, nanti maksudnya ke mutahayyirah. Intidom, adamul intidom. Ini nanti dibagi ya. Intidom nanti dibagi lagi begini. Nah, ini mungkin intidom. Istilahnya dikrul intidom. Gak cukup papannya ya. Nisyanul intidom. Ingat intidomnya. Kalau ingat intidomnya berarti kita kembalikan ke intidom ya. Lupa intidom. Kalau lupa intidom ya, lupa intidom berarti bergeser ke sini. Nanti ini pembagiannya akan jadi dua nanti. Lupa intidomnya berarti tinggal pilihannya ingat naubah akhiroh enggak. Kalau ingat ya kembalikan naubah akhiroh. Kalau lupa naubah akhiroh ya, lupa naubah akhiroh berarti kembalikan ke akolun naubi. Ya ini. Tapi papanya enggak cukup ya. Jadi enggak usah, enggak apa-apa. Terus yang tak jelaskan aja, adamul intidom. Ini sudah jelas tidak intidom. Urut lagi ke sini. Kalau tidak intidom ya, dari awal sudah tidak intidom, ya kembali ke naubah akhiroh. Kalau nanti lupa naubah akhiroh, kembali ke akolun naubi. Ya, ujung-ujungnya tetap ke intidom, naubah akhiroh sama akolun naubi gitu aja. Pokoknya intinya kalau intidom memenuhi persyaratan, itu ke intidom. Kalau intidom tidak memenuhi persyaratan, adat terakhir. Kalau adat terakhir terlupakan, berarti pakai minimal adat. Itu terkait pengambilan adat. Jadi hari ini kita bahas lebih mendetail terkait adat. Cuman perlu yang kalau itu rumit dan sulit dipahami, yang terpenting untuk mu'tadah wairu mumayyizah, wanita yang sudah pernah mengalami haid dan bulan ini kok istihadah, ya istilahnya mu'tadah wairu mumayyizah, pernah haid dan bulan-bulan berikutnya istihadah, itu nanti dikembalikan ke adat. Lalu adat sendiri ada beberapa, mungkin ada yang hanya satu adatnya karena baru haid bulan kemarin mulai, atau ada beberapa adat cuman sama. Mungkin yang ketiga ada beberapa adat dan berbeda-beda. Kalau adatnya satu ataupun banyak tapi sama, jelas itu cukup kita ambil satu aja, kan sudah cukup mewakili. Kalau adatnya berbeda-beda, maka nanti kembali ke penjelasan tadi. Jika intidom bagaimana sikap yang diambil, jika intidom tidak terjadi dari awal atau terjadi cuman tidak memenuhi persyaratan, kita bergeser ke adat naubah akhiroh, adat terakhir. Jika adat terakhir pun tidak bisa terpakai karena lupa atau yang lainnya, kita geser lagi ke adat paling sedikit. Itu secara umum penjelasan masalah adat ya. Dan perlu diingat masalah daur dan mandi-mandi tadi ya. Mungkin sekian untuk pembahasan head materi malam ini. Besok kita lanjutkan ke tetap mu'tadah wairu mumaizah. Cuman kan kemarin kita adat itu ada dua sisi, qadrun dan waktan. Besok kita lanjutkan ketika ingat hanya kadarnya saja atau ingat hanya waktunya saja. Nanti yang terakhir pembahasannya ketika sama sekali tidak ingat adanya kadar dan waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.